Episode 1861-1865. Bab 1861, Penggunaan yang cerdik. Sementara itu, di halaman lain, Cucuyan menatap Yan Suehen dengan ekspresi khawatir. Dia bertanya, "Tuan, apakah menurutmu Ah Zu akan mampu menipu rubah-rubah tua itu? Orang itu bahkan lebih licik daripada rubah tua. Bagaimana mungkin dia bisa gagal?" Yan Suehen menjawab sambil memutar matanya. "Muridku biasanya cukup pintar, jadi mengapa dia tiba-tiba menjadi orang yang paling khawatir ketika berhadapan dengan Zuan? Apakah dia benar-benar dibutakan oleh cinta? Tetap saja, banyak dari kita yang keluar dari ruang bawah tanah rahasia, dan baik Raja Yan maupun Jenderal Perang Gerilya itu hanya menahan diri untuk tidak menginterogasi kita segera karena menghormati Ah Zu. Jika mereka mendapat kesempatan, mereka mungkin masih tergoda untuk melakukannya. Lagi pula, hari itu, pilihan kata-kata Ah Zu bukanlah yang paling bijaksana," kata Cucuyan dengan cemas. "Jangan khawatir, seringkali, orang tidak selalu membutuhkan kebenaran. Selama ada penjelasan dan semua orang setuju, itu sudah cukup. Bagaimanapun, Zhao Han sudah meninggal," kata Yan Suehen menghibur. Cucuyan menatapnya dengan kaget, lalu menjawab, "Tuan, sejak kapan Anda memahami masalah istana dengan baik?" Dia tidak bisa menahan perasaan bahwa tuannya telah sedikit berubah. Namun, mengenai bagaimana Yan Suehen telah berubah, dia tidak bisa mengatakannya dengan pasti. "Baik atau buruk, selama bertahun-tahun, aku sering mengunjungi ibu kota sebagai tamu dari banyak klan berpengaruh. Setelah cukup melihat cara berpikir mereka, apakah aku benar-benar harus melihat babi berlari untuk memakan daging babi?" Yan Suehen menjawab dengan kesal. Apakah tuanmu benar-benar sebodoh itu?" "Tentu saja tidak," kata Cucuyan sambil memegang tangannya sambil tersenyum lebar. Dia bersandar di bahu Yan Suehen seperti anak manja dan bertanya dengan sedikit gosip, "Murid ini hampir lupa bahwa guru adalah dewi yang dikagumi semua pria di dunia. Masih ada desas-desus tentang pesona guru yang beredar di dunia bahkan sampai sekarang. Namun, setelah bertahun-tahun, mungkinkah guru benar-benar tidak memiliki satu pun yang disukainya? Mungkinkah Yaner ditakdirkan untuk tidak pernah memiliki ayah bela diri dalam hidup ini? Dialah yang mengelola seluruh klan di klan Chu. Dia harus menangani banyak urusan bisnis dan keluarga sendirian. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain bersikap tangguh, menggunakan sikap dingin dan tanpa emosi untuk membuat orang lain takut dan menghormatinya. Dia bahkan bersikap seperti itu di depan ibunya sendiri, Qin Wanru. Agar tidak membuat orang tuanya khawatir, dia hampir tidak pernah menunjukkan sisi gadis kecilnya kepada mereka, dan selalu menampilkan sikap tangguhnya. Hanya di Sekte Giok Putih, di depan gurunya, dia bisa melepaskan beberapa tanggung jawab dan akting dan mengingat bahwa dia hanyalah seorang wanita muda yang bahkan belum mencapai usia 20 tahun. Yan Suehen terkejut dan segera mendorongnya. Dia menjawab dengan gerutuan, "Omong kosong macam apa yang ada di kepalamu itu? Jangan bilang kau sudah lupa untuk apa kultivasimu." Cucuyan menggerutu, "Aku sedang berkultivasi, dan menurutku bergosip tentang cinta tidak akan bisa menghalangi." "Apakah itu sama, pria yang kamu sukai itu?" Yan Suehen terdiam. Pipinya bahkan sedikit memanas. "Apa?" ulang Cucuyan, merasa sedikit bingung. "Tidak ada," kata Yan Suehen dengan kesal. "Apakah aku harus memberitahumu bahwa aku telah merasakan bakat luar biasa dari saripati darah milik lelakimu? Bahwa saripati darah itu tidak hanya tidak menghalangi kultivasi kita, tetapi bahkan dapat menyehatkan tubuh kita." Dia selalu merasa bersalah saat membicarakan Zuan dengannya. Dia segera berkata dengan ekspresi kaku, Lihatlah kamu. Bermalas-malasan dan selalu berbicara tentang cinta. Kamu sama sekali tidak fokus pada kultivasi lagi." Ekspresi Cucuyan berubah serius. Dia berkata, "Disiplin guru benar. Saya kebetulan punya beberapa pertanyaan terkait kultivasi yang ingin saya tanyakan kepada guru." Dia agak kesal ketika melihat begitu banyak wanita cantik muncul di sisi Zuan di makam besar, dan dia bahkan menyesali kenyataan bahwa dia hanya memikirkan kultivasi selama bertahun-tahun dan mengabaikan hubungannya dengan Zuan. Itulah sebabnya begitu banyak wanita jalang akhirnya ikut campur. Namun, ketika mereka berhadapan dengan Zhao Han, dia menyadari bahwa dia tidak dapat memberikan bantuan apapun dan hanya menjadi beban bagi Zuan. Dia bahkan tertahan karena harus melindunginya.
Setelah Ah Zu menarik Zhao Han pergi, dia sangat khawatir bahwa dia akan mati, tetapi dia tidak dapat mengejarnya karena takut menjadi beban. Iklan oleh Pub Future. Perasaan putus asa, khawatir, dan tidak berdaya itu bukanlah sesuatu yang ingin ia alami lagi. Karena itu, keinginannya untuk menjadi lebih kuat telah tumbuh sekali lagi. Bicaralah, jawab Yan Suehen. Ketika dia melihat bahwa Cucu Yan berbicara tentang kultivasi, ekspresinya juga menjadi serius lagi. Dia mendapatkan kembali citra seorang guru. Bagaimana aku bisa menjadi sekuat guru dalam waktu sesingkat-singkatnya? Tanya Cucu Yan, menatap Yan Suehen penuh harap. Ia teringat sosok gurunya dan Master Sekte Yun saat mereka bergegas pergi. Ia merasa bahwa ia setidaknya harus mencapai level mereka untuk bisa bertarung di sisi Ah Zu. Yan Suehen terdiam. Dia berkata, jika kamu bisa mengejarku dalam waktu singkat, aku akan berkultivasi seumur hidupku dengan sia-sia. Anak-anak muda ini benar-benar berusaha lebih keras dari yang mereka kira. Berapa tahun yang saya habiskan untuk mencapai peringkat Grandmaster? Seberapa besar usaha dan dedikasi yang saya berikan? Cucu Yan berkata dengan kesal, tapi Ah Zu jelas-jelas mengejarmu. Meskipun dia tidak bisa merasakan tingkat kultivasi Zuan secara pasti, siapapun yang bisa mengalahkan Zhao Han, bahkan jika itu adalah Zhao Han yang terluka parah dan terkena petir kesengsaraan, pasti tidak akan lebih lemah dari gurunya sendiri. Yan Suehen tersedak. Apakah gadis ini tahu cara berbicara yang baik dan benar? Apa maksudmu, hanya mengejar? Setan kecil itu sudah melampauiku. Pada titik ini, yang bisa kulakukan hanyalah bersikap seperti pemandu sorak yang imut dan tak berdaya. Wajahnya memerah, tetapi dia segera menyingkirkan pikiran-pikiran acak itu dan berkata sambil terbatuk, bocah itu monster, dan jalan hidupnya tidak dapat ditiru. Namun, kamu punya cara untuk menjadi lebih kuat dengan cepat. Ada apa? Tanya Cucu Yan, matanya berbinar. Icelotus dunia murni yang kau terima dari penguasa abadi Baopu di makam besar, kata Yan Suehen. Ekspresinya kembali serius saat ia melanjutkan, meskipun aku belum pernah melihatnya sebelumnya, serangan gabunganmu dengan Pei Mianman pada Zhao Han benar-benar berhasil menghancurkan salah satu harta pelindungnya. Itu sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya. Jadi, yang perlu kau lakukan sekarang adalah memahami dengan benar niat Icelotus dunia murni. Lagi pula, kau mengolah elemen es. Jika kau dapat memadukan kedua hal itu, kultivasimu pasti akan maju dengan cepat. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Meskipun aku samar-samar bisa merasakan keberadaan niat itu, aku menemukan bahwa aku hanya bisa menggunakannya sesekali dan tidak sengaja, kata Cucu Yan dengan bingung. Tenangkan pikiranmu dan silangkan tanganmu di depan dada, Yan Suehen membimbingnya. Cucu Yan menirunya. Bakatnya selalu yang terbaik, jadi dia dengan cepat menjadi sedingin es dan salju. Ketika melihat wajah muridnya yang memukau, Yan Suehen tiba-tiba merasa sedikit kesal. Sebenarnya kekuatan super macam apa yang dimiliki bocah nakal Zuan itu? Dia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Jari-jarinya saling bertautan dengan jari-jari Cucu Yan. Dia menuangkan kibatinnya sendiri ke dalam tubuh Cucu Yan untuk melindungi meridiannya sambil berkata perlahan, Cuyan, bayangkan kamu memiliki dua gunung es di dalam dirimu saat ini. Lalu, pandulah Icelotus dunia murni itu ke dua puncak. Cucu Yan bertanya dengan bingung, bukankah seharusnya bunga teratai berada di puncak gunung? Iklan oleh Pub Future. Yan Suehen mendengus. Kamu masih belum terbiasa dengan Icelotus dunia murni saat ini. Menempatkannya langsung di puncak akan menjadi tujuan yang terlalu tinggi. Tempatkan di antara dua gunung sekarang, dan kelilingi dengan niat gunung es milikmu sendiri. Poles dan sempurnakan secara perlahan, lalu padukan sepenuhnya dengan dua puncak. Cucu Yan, yang matanya tertutup rapat, tiba-tiba mengerutkan kening. Dia berkata, Tuan, niat Icelotus dunia murni ini tampaknya tidak begitu patuh dan ingin berjuang bebas. Jangan khawatir, Anda tidak dapat menggunakan kekerasan dan sebaliknya harus mereformasinya dengan lembut, membimbingnya, dan membuatnya merasakan kehangatan saat kembali ke rumah, kata Yan Suehen. Sebagai seorang master sekte, ia dengan cepat mendapatkan gambaran kasar tentang cara membantu muridnya berkultivasi dari beberapa pandangan di masa lalu. Tuan, berhasil. Kata Cucu Yan gembira, sepertinya dia menjadi jauh lebih patuh dari sebelumnya. Yan Suehen mengangguk tanda menghargai dan berkata, benar sekali. Teruslah memolesnya seperti itu.
Jadikan aura Anda benar-benar familiar. Baiklah, jawab Cucuyan. Dia mulai fokus melakukan apa yang dikatakan Yan Suehen. Beberapa saat kemudian, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berseru, "Oh tidak, Tuan." Tampaknya dia menjadi tidak sabar dan ingin melepaskan diri dari batasan puncak. Dia ingin terbang menjauh dan benar-benar melepaskan diri dari kendaliku. Kau tidak punya mulut. Telan teratai es itu dan seraplah, lalu padatkan di dasar gunung lagi. Teruskan proses ini, dan kau seharusnya bisa menaklukkannya sepenuhnya pada akhirnya, Yan Suehen menjelaskan saat ia melihat alis muridnya berkerut erat. Cucuyan tampaknya telah mencapai titik kritis. Ia dengan cepat berkata, teratai es dunia murni itu tidak benar-benar ada. Aku berspekulasi bahwa itu adalah harta spiritual bawaan dari zaman kuno, tetapi karena berbagai alasan, sekarang itu hanyalah seutas keinginan yang bertahan lama. Karena untaian itu telah mengakuimu sebagai pemiliknya, kau tidak perlu berpegang teguh pada cara-cara konvensional. Baik itu gunung es yang dibicarakan gurumu atau teratai itu, mereka sebenarnya tidak ada. Mereka semua ada di dalam pikiranmu. Gunakan niat dinginmu sendiri untuk memelihara untaian keinginan ini. Aku percaya bahwa suatu hari, kau dapat sekali lagi menciptakan kembali Icelotus dunia murni yang sejati. Hanya dengan begitu kau dapat benar-benar mengendalikannya dan melepaskan kekuatan yang lebih besar. Cucuyan gemetar dan menjawab, "Guru, saya rasa saya mengerti." "Itu muridku," kata Yan Suehen sambil mengangguk tanda menghargai. Dia mengajari muridnya sambil melindungi meridiannya melalui Qi. Dia juga kelelahan dan bernapas dengan berat sekarang, pipinya memerah. Sementara itu, tubuh Zuan juga berhenti sejenak. Pei Mianman terbatuk beberapa kali, tampak tersedak. Sesaat kemudian, setelah dia menenangkan diri sejenak, dia menunjukkan senyum ambigu. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi ekspresinya seolah berkata, "Sudah lama sejak kita bertemu, tapi hanya itu yang kamu punya." Wajah Zuan memerah. Dia bertanya, "Apakah kamu baru saja menggunakan Kiss of the Goddess?" Pei Mianman mengangguk. Ada tatapan nakal di matanya yang indah. Zuan tampak kagum, berpikir, keterampilan itu bahkan bisa digunakan seperti itu. Pantas saja aku tidak bisa bertahan. Pei Mianman berkedip menawan, matanya bertanya diam-diam, "Apakah kamu ingin lebih?" Zuan mengangguk. Dia menarik napas dalam-dalam. "Saya adalah pria sejati dengan tulang besi, seseorang yang telah menderita kesulitan tak berujung di jalur kultivasi, seseorang yang telah menghadapi kesulitan secara langsung. Semakin banyak rintangan, semakin berani saya, bagaimana saya bisa menyerah begitu saja?" Sementara itu, Yan Suehen memberi instruksi pada Cucuyan, "Adalah hal yang wajar jika Anda gagal saat pertama kali melakukannya. Lakukan lagi dengan menggunakan metode sebelumnya. Bayangkan ada dua gunung es, dan niat teratai es dunia murni terperangkap di dalamnya. Anda tidak dapat menggunakan kekuatan, jadi Anda harus dengan cerdik membimbingnya dan memolesnya. Dulu, gurumu memperoleh sutra hati dari para biksu tua di kuil ketenangan. Itu kebetulan bermanfaat untuk situasimu saat ini. Dengarkan baik-baik. Temukan novel terbaru di Novel.co per meter. Tanpa bimbingan yang jelas dari siang hari bolong, orang miskin tidak memiliki cara untuk menemukan jalan pulang. Mereka yang ingin mencapai kebesaran harus terlebih dahulu melepaskan apa yang mereka lihat dan dengar. Ketika semua ini telah habis, ketidakjelasan dan kebingungan akan berhenti muncul. Kebijaksanaan agung terungkap, sementara yang lainnya menghilang. Keadaan kesatuan tertinggi, batas dan perbedaan kabur dan tidak ada. Bab 1862, Ketakutan dan Kegelisahan Sebelum Bencana. Sementara itu, Xie Daoyun sengaja berguling-guling di tempat tidur, tidak bisa tidur. Setelah melihat Biki meninggalkan kamar Zuan, dia ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya memutuskan untuk pergi ke kamar Zuan. "Aku melakukan ini demi akademis dan bukan karena aku ingin bertemu dengan kakak laki-laki Zu secara khusus. Bahkan jika aku bertemu dengan saudara perempuan lainnya, itu tidak masalah." Dia menghibur dirinya sendiri sambil berjalan. Sementara wajahnya memerah seperti apel matang, dia akhirnya tiba di luar pintu Zuan. Tok tok tok, dia mengetuk pintu sambil bertanya dengan suara pelan, "Kakak Zu, bolehkah aku masuk?" Namun, begitu dia berbicara, dia mendengar suara aneh dan ada rasa sakit yang tak tertahankan.
Mungkinkah aku mengganggu kakak Zhu ketika dia sedang dipromosikan hingga dia terjatuh? Kakak Zhu, apa yang terjadi padamu? Aku masuk dulu, ya. Serunya, penuh kekhawatiran. Dia mendorong pintu dengan kuat sambil berbicara, membukanya lebar-lebar. Namun, yang dilihatnya bukanlah Zuan yang terluka seperti yang dibayangkannya, sebaliknya, dia sedang duduk tegak di depan mejanya. Dia mencengkeram kedua sisi meja dengan kuat, seolah-olah dia sedang berusaha sekuat tenaga untuk melawan sesuatu. Kakak Zhu, ada apa? Tanya Xie Daoyun. Saat hendak berlari, Zuan menghentikannya. Tidak apa-apa, apa yang kamu butuhkan? Jawab Zuan, berusaha sebisa mungkin untuk tetap tenang. Dia sangat senang karena ada papan yang menghalangi bagian depan mejanya, jadi dia tidak melihat apapun yang tidak seharusnya dia lihat. Sepasang mata indah menatapnya dari bawah dengan senyum ambigu, seolah dia menganggap situasi saat ini sangat lucu. Oh, itu tidak penting. Ini terutama terkait dengan urusan sang pembawa acara, kata Xie Daoyun sambil menghela napas lega. Dia duduk di bangku kecil. Wajah Zuan berkedut, tetapi dia tidak bisa mengusirnya begitu saja. Alis Xie Daoyun yang cantik terus berkerut saat dia ragu-ragu. Dia akhirnya berkata, hanya sekarang setelah Sang Ratu Anugerah meninggal, aku masih harus membawanya kembali untuk dimakamkan dengan layak. Statusnya luar biasa, jadi mereka pasti akan bertanya tentang bagaimana dia meninggal. Pihak akademis baik-baik saja, tetapi pihak pengadilan, sang peraih anugerah juga muncul di ruang bawah tanah rahasia, jadi mereka mungkin mencurigai kematian yang mulia ada hubungannya dengan dia. Zuan menghela napas panjang tanda kepuasan, atau sesuatu yang lain, dia berkata, adik Linger masih, ses. Ketika melihat Zuan menggigil, Xie Daoyun terkejut dan bertanya, kakak Zhu, ada apa? Tidak apa-apa, aku baru saja menggigit kucing kecil, Zuan menjelaskan dengan malu. Dia tidak menyangka Man-Man akan cemburu saat dia memanggil adik perempuannya Linger. Kucing kecil, ulang Xie Daoyun, tercengang. Namun, bahkan setelah melihat sekeliling, dia tidak melihat kucing apapun. Dia secara refleks mencondongkan tubuhnya untuk melihat ke atas meja. Zuan begitu ketakutan sehingga dia segera mengulurkan tangannya dan menempelkan tangannya ke bahunya, sambil berkata, kita tadi di mana? Oh, benar, kurasa kamu terlalu banyak berpikir. Sebenarnya, tidak perlu terlalu bersungguh-sungguh. Mungkin ada orang-orang yang mencurigakan di istana, tetapi status sang pembebas adalah istimewa. Banyak orang menghormatinya, dan ada banyak siswa di akademi dan militer, belum lagi fakta bahwa seluruh kekaisaran masih membutuhkan pil, formasi, dan senjata dari akademi. Kaisar sudah tiada dan putra mahkota sangat lemah. Tidak seorang pun akan benar-benar menyelidiki masalah ini. Semua orang akan diam-diam mempercayai apapun yang Anda katakan. Benarkah? Xie Daoyun bertanya dengan ragu. Lihat saja video terbaru di novel Bin Chem. Tentu saja, kata Zuan sambil terkekeh. Tiba-tiba, dia meringis. Namun, dia melanjutkan, apakah kamu lupa bahwa aku masih di sini? Jangan khawatir, tidak ada yang akan mempersulitmu. Kakak Zhu, kau menyakitiku, Xie Daoyun tiba-tiba berkata dengan takut-takut. Iklan oleh Pub Future. Zuan terdiam. Pei Mianman tercengang. Tatapan Xie Daoyun beralih ke bahunya, yang dipegang erat oleh Zuan. Dia tidak bisa menahan rasa khawatir ketika melihat pembuluh darahnya berdenyut. Dia bertanya, kakak Zhu, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Ah, tubuhmu terbakar. Secara refleks, ia mengulurkan tangan untuk menyentuh dahinya. Ia langsung ketakutan karena suhu yang menyengat. Wajahnya yang cantik dan anggun dipenuhi dengan rasa khawatir dan khawatir saat ia bertanya, kakak Zhu, apakah kamu sakit? Aku, baik-baik saja, kata Zuan, meskipun suaranya terdengar sedikit gemetar. Apa maksudmu, kau baik-baik saja? Kau sudah sepanas ini, kata Xie Daoyun. Bagaimana kalau aku memeriksa denyut nadimu? Dia tidak memberinya kesempatan untuk mengatakan apapun dan meletakkan tangannya di pergelangan tangannya. Dia berseru, kakak Zhu, mengapa detak jantungmu begitu cepat? Mungkinkah ada cedera yang tersisa dari pertempuran hebatmu melawan yang mulia yang kambuh sekarang? Luka yang kuderita sebelumnya sudah sembuh. Tidak perlu khawatir, jawab Zuan. Dalam hati, ia berteriak, tolong aku. Jika terus seperti ini, ia tidak akan mampu bertahan lagi. Luka-lukamu sudah sembuh.
Xie Daoyun bertanya dengan heran. Jika dia tidak terluka, mengapa detak jantungnya begitu cepat? Mungkinkah karena aku? Sebelumnya, ia tidak menyadarinya karena khawatir, tetapi sekarang, ia menyadari bahwa mereka benar-benar dekat. Ia menopang tubuh bagian atasnya di atas meja, sementara tangan pria itu menekan bahunya. Wajah mereka hampir dapat dijangkau. Ia dapat dengan jelas melihat dirinya terpantul di matanya. Jantung Xie Daoyun mulai berdebar kencang saat mereka saling menatap. Suasana romantis yang aneh tiba-tiba memenuhi udara. Saat menatap wajah tampan Zuan, Xie Daoyun merasakan gelombang kepercayaan diri yang tak dapat dijelaskan. Tiba-tiba dia berdiri dan bergerak mendekat, lalu mengecup bibir Zuan. Dengan lembut, mata Zuan membelalak, dan cengkeramannya semakin erat. Dia tidak pernah menyangka hal-hal akan terjadi seperti ini. Xie Daoyun terkejut. Ia berpikir, bagaimana mungkin aku bisa bersikap begitu tanpa syarat? Ia secara refleks ingin melarikan diri, tetapi bahunya ditahan dengan kuat. Ia tidak bisa bergerak sedikit pun. Dia berpikir, karena kita sudah seperti ini, aku akan lebih berani jadi aku tidak akan menyesal lagi. Dia teringat buku terlarang yang pernah dia baca diam-diam tentang kamar wanita dan menjadi sedikit gelisah. Zuan menanggapinya secara naluriah. Namun, tiba-tiba dia tertegun. Dia berpikir, ini bukan saatnya untuk ini. Namun, bagaimana Xie Daoyun bisa menahan godaannya? Ia langsung merasa ringan seperti bulu, seolah-olah jiwanya akan meninggalkan tubuhnya. Ia berpikir, apakah ini sensasi berciuman yang digambarkan dalam buku? Namun, saat itu, suara Yun Jianyu dan Qiu Honglei terdengar dari luar pintu. Pintunya sepertinya terbuka. Sepertinya dia belum tertidur. Orang-orang di dalam ruangan itu ketakutan setengah mati. Zuan khususnya tidak dapat menahannya lagi. Tangannya hampir menghancurkan Xie Daoyun karena kekuatan yang digunakannya. Ketika dia merasakan napasnya terengah-engah dan seluruh tubuhnya bergetar tak terkendali, Xie Daoyun menjadi semakin malu. Dia berpikir, bukankah reaksi kakak Zu agak berlebihan? Mungkinkah dia sangat menyukaiku? Iklan oleh Pub Future. Meski begitu, pikirannya segera beralih ke hal lain. Dia mengumpulkan keberanian untuk mendorong Zuan, lalu dia segera lari. Dia jelas tidak ingin bertemu Qiu Honglei dan Yun Jianyu, membiarkan mereka memergokinya sedang berciuman dengan kakak laki-laki Zu. Itu akan sangat memalukan. Yang lebih penting, Qiu Honglei adalah kekasih kakak laki-laki Zu, jadi tindakannya agak terlalu tercela, bukan? Nona Xie, kenapa kau di sini? Yun Jianyu dan Qiu Honglei berseru kaget. Setelah dipergoki oleh Sun En, hubungan Yun Jianyu dan Xie Daoyun menjadi cukup baik. Aku tidak melakukan apapun. Xie Daoyun tiba-tiba berteriak, melambaikan tangannya dengan perasaan bersalah. Dia segera menambahkan, aku ingin bertanya kepada kakak laki-laki Zu tentang beberapa hal yang berhubungan dengan akademi dan persembahan-persembahan. Benarkah? Qiu Honglei dan Yun Jianyu menjawab, menatapnya dengan sedikit ragu. Wajahnya terlalu merah, dan sepertinya air mata akan keluar dari matanya. Bibirnya yang halus khususnya tampak lebih berkilau dari biasanya. Dua orang lainnya di ruangan itu benar-benar terkejut. Pei Mianman merapikan pakaiannya, dan berlari keluar jendela sambil menutupi mulutnya. Dia menatap Zuan dengan malu dan kesal. Xie Daoyun memang hebat, tetapi kultivasi Yun Jianyu dan Qiu Honglei lebih tinggi. Dia pasti akan ketahuan jika terus bersembunyi di ruangan itu. Bagaimanapun, kali ini dia sudah mengucapkan selamat tinggal kepada Zuan. Dia berbalik dan tersenyum manis padanya sekali lagi sebelum menghilang ke langit malam. Dengan patung burung hantu Fu Hao, dia sudah menjadi ratu malam, jadi dia tidak perlu khawatir ketahuan oleh para penjaga di luar. Tepat saat dia pergi, Yun Jianyu dan Qiu Honglei memasuki ruangan. Mereka melihat Zuan terus melambaikan tangannya, seolah-olah sedang mengipasi sesuatu. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Yun Jianyu dengan bingung. Sepertinya ada banyak nyamuk hari ini, haha. Gunung Valet memang tempat yang bagus, tapi masalah ini agak menyebalkan, kata Zuan sambil menguap. Nyamuk, ulang para wanita itu, mereka berdua merasa aneh. Dengan kultivasi mereka, nyamuk akan langsung mati setelah mencapai lapisan pelindung Qi mereka. Mengapa harus ada kebutuhan untuk mengusir nyamuk? Mereka berkata, Zu, kami di sini untuk mengucapkan selamat tinggal. Zuan tercengang, lalu bertanya,
kalian juga akan pergi. Dia berpikir, apa yang sedang terjadi? Mereka semua pergi satu demi satu. Juga, ulang Yun Jianyu, ekspresinya berubah sedikit berbahaya. Zuan mengabaikannya dan buru-buru memegang tangan Qiu Honglei, sambil bertanya, mengapa kamu harus pergi secepat ini? Bibir Qiu Honglei melengkung. Dia menatap tajam ke arah tuannya, jelas enggan untuk pergi. Yun Jianyu berkata dengan tidak sabar kepadanya, identitas kita sensitif. Jika kita terbongkar, itu akan memberinya banyak masalah. Kita harus mengambil kesempatan ini untuk bersembunyi dan membiarkan keributan mereda. Kamu bisa mencari kesempatan untuk bertemu dengannya nanti, dia tidak akan melarikan diri. Qiu Honglei berpikir dalam hati, dia tidak akan melarikan diri, tetapi para wanita jalang di sekitarnya akan semakin banyak jumlahnya. Tekanan yang akan kuhadapi saat itu akan semakin besar. Yun Jianyu berkata dengan serius, sebelumnya aku mendengar bahwa Lu Sanyuan sedang mendekat dengan pasukan pemberontaknya yang besar. Aku tidak punya cukup waktu untuk bereaksi terhadap informasi itu sebelum ditarik ke ruang bawah tanah rahasia bersama kalian. Sekarang setelah kita akhirnya kembali, aku tentu perlu melihat apakah ada masalah di pihak itu. Zuan menggigil. Dia tahu mengapa dia menanggapi masalah itu dengan sangat serius, karena pasukan Lu Sanyuan, secara tegas, adalah pasukan sukarelawan di bawah Sekte Iblis. Namun, meskipun mereka melancarkan operasi berskala besar, Yun Jianyu, pemimpin sekte, tidak mengetahuinya. Itu pertanda berbahaya. Entah Lu Sanyuan punya pikiran untuk membelot, atau ada individu di dalam Sekte Iblis yang ingin mengikis otoritas Yun Jianyu. Qiu Honglei juga menyadari betapa seriusnya situasi ini, lalu berkata, Guru, saya akan pergi bersama Anda untuk membantu. Yun Jianyu mengangguk tanda menghargai. Aku tidak membesarkan murid ini dengan sia-sia. Dia bukan tipe orang yang melupakan keluarganya demi laki-laki. Zuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah kamu membutuhkan bantuanku? Tidak untuk saat ini. Setidaknya aku masih bisa mengurus sebanyak ini, kata Yun Jianyu, menolak dengan bangga. Kelompok itu mengobrol cukup lama sebelum Qiu Honglei enggan mengucapkan selamat tinggal. Zuan melihat mereka keluar dari halaman. Yun Jianyu tiba-tiba berbalik dan menatapnya dengan dingin sebelum pergi, berkata, tali pinggangmu tidak benar-benar terikat. Bab 1863, aku sudah minum terlalu banyak sebelumnya. Anda telah berhasil menipu Yun Jianyu untuk plus 666 plus 666 plus 666. Zuan langsung berkeringat deras. Sebelumnya, dia sangat gugup dan khawatir sehingga dia hanya mengikatnya dengan sembarangan. Dia tidak menyangka itu salah. Yang lebih penting, Yun Jianyu telah mengetahuinya. Ini benar-benar bunuh diri secara sosial. Sementara itu, ketika Qiu Honglei dan Yun Jianyu sudah jauh dari halaman, Qiu Honglei tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Tuan, apa maksudmu tadi? Kamu kedengaran sangat marah. Tidak apa-apa, aku hanya bertanya padanya, itu saja, kata Yun Jianyu sambil mencibir. Tidak heran mereka bertemu dengan Xie Daoyun yang kebingungan dan merasa bersalah saat keluar. Selain itu, bibirnya tampak sedikit lebih lembab dari biasanya. Jadi mereka melakukan hal seperti itu. Konyol sekali. Keduanya jelas-jelas hanya memiliki hubungan kakak dan adik. Kakak macam apa yang melakukan hal itu terhadap kakaknya? Yang lebih penting, kapan mereka berdua tiba-tiba sampai sejauh itu? Xie Daoyun jelas hanyalah seorang wanita muda yang pendiam dan berbudaya luhur di saat terakhir mereka berinteraksi. Namun dia malah setuju untuk membuat masalahnya. Tuan, apakah Anda mencium sesuatu yang aneh di ruangan itu sebelumnya? Rasanya seperti, Qiu Honglei terdiam, wajahnya memerah. Dia terlalu malu untuk melanjutkan. Yun Jianyu segera menjadi waspada. Dia berharap, kamu juga pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya. Apa maksudmu? Jawab Qiu Honglei, merasa sedikit bingung. Tentu saja dia tidak ingin membahas hal semacam itu dengan gurunya, jadi kecenderungan pertamanya adalah memikirkan hal lain. Tidak apa-apa, aku tidak mencium apapun sebelumnya. Yun Jianyu tercengang. Dia juga merasa bahwa membicarakan hal semacam itu dengan muridnya agak konyol, jadi dia memutuskan untuk mengatakan saja bahwa dia tidak mencium apapun. Qiu Honglei menghela napas lega dan berkata, kurasa aku terlalu banyak berpikir tadi. Yun Jianyu bermaksud mengatakan sesuatu ketika dia melihat ekspresi bahagia muridnya dan memutuskan untuk tidak mengatakannya.
Dalam hatinya, dia berpikir, kamu sebenarnya tidak salah. Muridku ini biasanya cukup pintar. Dia memiliki entah berapa banyak orang di sekte suci di telapak tangannya. Mengapa dia tiba-tiba menjadi bodoh? Haruskah aku memberinya beberapa pengingat? Namun, seorang guru yang mengajari muridnya cara menggoda seorang pria benar-benar agak memalukan. Sementara itu, Pei Mianman bergegas kembali ke kediaman istana Jadevol. Tetua Huoling, Wan Tongtian, Wan Guiyi, dan lainnya sedang makan di depan meja. Apakah kau sudah mengucapkan selamat tinggal padanya? Tanya Tetua Huoling, ekspresinya tidak senang. Murid yang telah diasuhnya dengan hati-hati itu ternyata hanya memiliki seorang pria lain di dalam benaknya sepanjang hari. Jika berita itu tersebar, itu akan sangat memalukan baginya sebagai guru. Ya, kata Pei Mianman, sambil menyeka sudut bibirnya. Ia merasa lega saat menyadari tidak ada yang tertinggal. Kenapa kamu berganti pakaian? Tanya Penatua Huoling sambil menatapnya dengan curiga. Pei Mianman menjawab dengan cemas, kita akan melakukan perjalanan jauh, jadi aku merasa pakaianku yang lain tidak cocok. Bagian depan pakaiannya yang lain kotor, dan ada bau yang kuat di sana. Bagaimana mungkin dia berani memakainya di sini? Anak nakal itu tidak melakukan sesuatu padamu, kan? Tetua Huoling bertanya sambil mengerutkan kening. Dia merasa seolah-olah putri yang cantik, anggun, dan penurut yang dibesarkannya terus-menerus lari ke tempat-tempat yang menyusahkan. Tidak ada, kata Pei Mianman, wajahnya memanas. Sebenarnya, dialah yang telah melakukan sesuatu padanya. Semua cerita baru di N0VLB.com. Iklan oleh Pub Future. Wan Tongtian tersenyum dan mencoba menenangkan suasana. Katanya, ketika seorang wanita cantik, tidak aneh jika dia sering berganti pakaian. Mata Penatua Huoling menyipit. Dia berkata, biasanya aku hanya mengenakan pakaian ini, dan bahkan jika aku berganti, pakaiannya tetap terlihat sama. Dilihat dari apa yang dikatakan pemimpin sekte, sepertinya itu menyiratkan bahwa aku tidak terlalu peduli dengan penampilanku. Wan Tongtian baru saja akan melanjutkan perjalanannya ketika dia membeku. Dia benar-benar ditendang saat dia berada di sini. Untungnya, dia bereaksi cepat dan menutupinya dengan tertawa kecil. Kemudian, dia memberi isyarat kepada Pei Mianman dan berkata, Man, kemarilah dan makanlah. Perjalanan akan lebih nyaman setelah makan enak. Kita tidak akan berhenti begitu kita berangkat, jadi cobalah untuk mengisi kembali tenaga sebanyak mungkin. Dimengerti, paman seperguruan pemimpin sekte, jawab Pei Mianman. Penatua Huoling menyiapkan semangkuk susu kedelai untuknya segera setelah dia duduk. Dia berkata dengan nada penuh kasih sayang, ini dibuat dengan sari kedelai terbaik dari ladang obat sekte matahari sejati. Setiap kedelai penuh dengan ki alami. Jika bukan karena apa yang terjadi pada sekte matahari sejati, kita mungkin tidak akan memiliki berkah untuk meminum ini. Minumlah, lebih banyak lagi. Mata Pei Mianman membelalak saat melihat susu kedelai yang putih dan lembut. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak lari ke samping dan muntah. Saat melihat muridnya muntah, wajah Penatua Huoling penuh dengan tanda tanya. Kenapa reaksinya heboh banget? Jangan bilang kamu hamil atau apa. Ayah dan anak Wan juga menatapnya dengan bingung. Mengapa dia bereaksi begitu keras? Apakah Anda tidak suka susu kedelai? Namun, mereka belum pernah melihatnya menghindari susu kedelai sebelumnya. Selain itu, susu kedelai dari Violet Mountain harum dan manis. Mereka baru saja akan bertanya padanya ketika Pei Mianman buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, aku baik-baik saja. Hanya saja aku sudah cukup minum tadi. Aku akan kembali untuk beristirahat dulu. Dia berlari kecil setelah mengatakan itu, masih merasakan ketakutan yang tersisa. Yang lain saling memandang dengan cemas. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kapan dia minum susu kedelai? Sementara itu, Zuan sedang membersihkan kekacauan di kamarnya, dia dalam kondisi yang menyedihkan. Dia jelas tidak ingin orang lain mengalami bencana ini. Dia benar-benar merasa seperti sedang naik roller coaster emosional sepanjang malam. Setelah membersihkan semuanya, dia duduk di depan mejanya dengan linglung. Apalagi yang aku pikirkan tadi? Aku tidak menyangka Kiss of the Goddess akan memiliki kegunaan yang luar biasa seperti itu. Sungguh luar biasa. Haruskah aku meminta Cuyan untuk mencobanya juga? Tetap saja, dia biasanya lebih dingin.
Dia tidak akan menghajarku sampai mati karena malu, kan? Aku juga tidak boleh membiarkan kakak Yan mengetahuinya, atau aku akan dikuliti 8 kali. Ia membiarkan imajinasinya menjadi liar ketika seorang penjaga tiba-tiba memanggilnya dengan hormat dari pintu masuk, berkata, "Tuan Zhu, bawahan ini punya sesuatu untuk dilaporkan." "Masuklah," jawab Zuan tanpa sadar. Seorang penjaga berpakaian seragam tentara pengawal bersenjata masuk. Dia berlutut di tanah dengan hormat. "Apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan?" tanya Zuan. "Ini ada hubungannya dengan Raja Yan." "Dia tampaknya," kata pengawal itu. Ketika melihat bawahannya ragu-ragu, Zuan menjadi sedikit penasaran. Dia berjalan mendekat untuk membantu pengawal itu berdiri sambil berkata, "Jangan takut. Kamu bisa langsung memberitahuku." Penjaga itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengepulkan asap hitam ke wajahnya. Pada saat yang sama, sebuah belati muncul di tangannya, bergerak menuju tubuh Zuan. Namun, begitu dia mengangkat tangannya, dia merasakan sakit yang menyengat. Zuan telah mencengkeram pergelangan tangannya dan mengarahkannya ke lehernya sendiri. Gerakan itu seharusnya membuat persendiannya terkilir, tetapi tangan penjaga itu tiba-tiba menjadi lemas seperti ikan loah, terlepas dari ikatannya pada sudut yang aneh. Kemudian, dia berlari ke satu sisi. Iklan oleh Pub Future. Ia hendak mengatakan sesuatu ketika Zuan tiba-tiba muncul di hadapannya seperti bayangan yang tak kenal ampun, sebuah tangan mencengkeram bahunya. Ia segera merasakan gelombang tekanan yang mencegahnya mengerahkan sedikit pun kekuatan lagi. "Sakit, sakit, ini aku hanya bercanda denganmu," teriak sebuah suara merdu, jelas suara seorang wanita. Zuan mengulurkan tangan untuk menyentuh wajahnya, lalu merobek topeng yang menutupinya, memperlihatkan wajah yang penuh kasih dan kesal. Dia jelas orang yang sangat misterius, seseorang dengan banyak sisi, namun dia memiliki wajah yang bermartabat dan elegan. Namun, dia sedikit menitikkan air mata, jelas karena kesakitan. "Tang Tianer," seru Zuan. Dia mengerutkan kening saat melihat wajahnya, tetapi dia tetap tidak melepaskannya. "Tuan muda, sudah lama sekali, jadi saya hanya ingin mengerjainya." "Apakah Anda perlu bersikap sekejam ini?" Tang Tianer menjawab dengan nada bercanda. "Hah?" Zuan mencibir. "Apakah percobaan pembunuhan itu lelucon?" Ketika dia melihat bahwa dia masih tidak senang, Tang Tianer mulai panik. Dia berteriak, "Asap itu tidak mengandung racun, dan belati itu sebenarnya terbuat dari kertas. Kamu bisa pergi dan memeriksanya jika kamu tidak percaya padaku." Zuan melemparkannya dan duduk kembali. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Jika itu tidak terjadi, kamu pasti sudah mati." Dia sudah merasa ada yang tidak beres sejak awal, itulah sebabnya dia menahan diri. Kalau tidak, meskipun dia tidak akan membunuh pembunuh itu di tempat, dia pasti akan mematahkan tangan dan kaki mereka sebelum melakukan interogasi perlahan. "Hanya karena aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Aku ingin sedikit meningkatkan kewaspadaanmu," kata Tang Tianer sambil berlari menghampirinya dengan cara yang sudah dikenalnya untuk membantunya memijat lengan dan kakinya. "Sangat mudah bagimu untuk memainkan permainanmu terlalu jauh dengan cara seperti itu," kata Zuan dengan serius. "Tidak semua orang bisa langsung tahu perbedaannya sepertiku, dan orang lain mungkin tidak menunjukkan belas kasihan. Ayolah, aku hanya akan melakukan hal semacam itu padamu, oke? Tidak mungkin aku akan melakukan itu dengan orang lain." Tang Tianer mendengus. "Bagaimana kamu bisa masuk?" Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Keamanan di area itu sangat ketat. Setelah peristiwa besar seperti itu terjadi di Gunung Valet, dan terutama setelah memperhitungkan kehadiran Raja Yan dan pasukan gerilya serta pasukan pengawal bersenjata, ada lapisan demi lapisan penjaga di area tersebut. Bagi seseorang sepertiku yang pandai menyamar, semakin banyak orang, semakin banyak celah yang bisa kumanfaatkan," kata Tang Tianer, merasa cukup puas dengan dirinya sendiri. "Aku mengambil risiko yang sangat besar untuk menemukanmu justru karena aku mendengar bahwa kau telah kembali. Aku tidak bisa menahan kerinduanku, kau tahu." Zuan berkata dengan tenang, "Katakan padaku apa yang sebenarnya kau inginkan dariku." "Aku benar-benar merindukanmu," kata Tang Tianer dengan ekspresi sedih. "Aku akan pergi jika kau tidak bicara," kata Zuan tanpa bergeming. Ia berdiri dan bersiap pergi sambil berbicara. "Tunggu, tunggu, tunggu." Tang Tianer buru-buru memprotes,
lalu bertanya, apakah kaisar terkutuk itu sudah mati? Itu rahasia istana. Tidak perlu komentar, jawab Zuan. Dia tahu bahwa pusat kebebasan memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan orang-orang dari dinasti sebelumnya. Tang Tianer mungkin datang menemuinya justru karena itu. Tang Tianer menggerutu, aku sudah banyak menolongmu dan bahkan mempertaruhkan kesucianku untuk menyelamatkanmu, tapi kau malah meninggalkanku di tengah kekacauan ini. Kau bahkan tidak mau memberitahuku hal sekecil itu. Zuan teringat kembali bagaimana dia menyembunyikannya di bak mandinya untuk menghindari tentara sebelumnya. Dia secara refleks melihat ke bagian bawah perutnya. Dia sepertinya mengingat di lokasi itu suatu. Wajah Tang Tianer memerah saat melihat tatapannya dan memprotes, bajingan. Zuan langsung merasakan sakit kepala. Dia berkata, baiklah, kaisar sudah meninggal. Dia meninggal di ruang bawah tanah rahasia dan bahkan jasanya pun hilang. Bagaimanapun, berita itu akan tersebar cepat atau lambat. Akan lebih baik jika kita mendapatkan bantuannya dengan berita ini. Tuan muda memang yang terbaik. Aku tahu kau tidak akan sekejam itu. Seru Tang Tianer. Dia memeluknya dengan antusias dan menciumnya. Matanya berseri-seri. Bagaimana tuan muda ingin aku mengucapkan terima kasih? Tanyanya sambil mengecup daun telinganya pelan. Dia bahkan dengan nakal meniupkan udara panas. Suaranya seminggu madu. Ditambah dengan senyumnya yang bahkan lebih manis dari suaranya, itu benar-benar cukup untuk membuat pria manapun menjadi keras. Namun, Zuan tetap sangat tenang saat berkata, Nona Tang, Anda tidak perlu melakukan itu. Teman seharusnya saling membantu, jadi Anda tidak perlu menggunakan trik yang biasa Anda lakukan. Ciuman Dewi kepunyaan Big Man kelewat hebat, membuatnya mempermalukan dirinya sendiri berkali-kali. Tidak mungkin dia punya pikiran buruk saat ini. Tang Tianer tercengang. Sedikit kekaguman muncul di matanya. Dia berdiri dan membungkuk dengan hormat, berkata, Tuan muda benar-benar seorang pria sejati dan membuat Tanger penuh kekaguman. Sebenarnya, Tuan muda telah salah paham. Saya hanya melakukan ini kepada Tuan muda, tidak ada orang lain yang dapat menyentuh satu jari pun dari saya. Namun karena Tuan muda tampaknya tidak menyukainya, saya akan lebih berhati-hati di masa mendatang. Bab 1864, Rahasia Luar Biasa. Zuan tahu dia tidak berbohong. Dia telah menyaksikan keterampilannya di pusat kebebasan. Meskipun pusat kebebasan tampak seperti tempat hiburan, penuh dengan nyanyian dan tarian, kabut racun di mulutnya dapat membuat targetnya jatuh ke dalam ilusi dan berpikir mereka telah berhasil. Kenyataannya, mereka hanya akan bermain-main dengan diri mereka sendiri dalam ilusi sementara dia menonton mereka dengan geli. Wanita itu berbicara terlalu serius. Ada begitu banyak penjaga di luar, apakah Anda membutuhkan saya untuk membantu Anda pergi? Tanya Zuan, mengapa Tuan muda ingin mengusirku secepat ini? Tang Tianer menjawab, suaranya mengandung sedikit dendam. Zuan terdiam. Bukankah baru-baru ini aku bercerita untuk tidak berbicara dengan cara apapun seperti beberapa waktu yang lalu? Mengapa tidak ada pembicaraanmu yang kembali? Saya masih punya sesuatu untuk ditanyakan kepada Tuan muda, kata Tang Tianer, berbaring di meja dan menatapnya sambil tersenyum. Senyum yang manis dan menyedihkan itu membuat siapapun pun sulit untuk merasa tidak enak padanya. Baiklah, katakan padaku, apa itu? Tanya Zuan. Apakah pemberi persembahan itu masih hidup? Tanya Tang Tianer sebagai tanggapan. Mata Zuan menyipit ketika mendengar apa yang dikatakannya. Dia bertanya, hubungan apa yang dimiliki pusat kebebasanmu dengan pemberi persembahan? Mungkinkah itu didirikan melalui pengaruhnya? Tang Tianer menjawab dengan senyum manis, bagaimana mungkin orang biasa sepertiku tahu apa yang sedang dilakukan para petinggi? Aku tidak akan menyembunyikannya dari Tuan muda. Pusat kebebasan memang memiliki hubungan dengan dinasti sebelumnya, tetapi saya tidak tahu seberapa dalam hubungan itu. Bahkan jika aku tahu, aku tidak bisa membicarakannya. Bagaimanapun, sang pembawa persembahan adalah bagian dari keluarga kerajaan dinasti sebelumnya, jadi wajar saja jika kita peduli dengan keselamatannya, bukan? Zuan berpikir dalam hati, mana mungkin aku percaya kalau kau hanya orang yang tak berguna di pusat kebebasan. Namun, karena dia tidak ingin membicarakannya, dia juga tidak ingin terlalu banyak bertanya. Dia berkata, pembawa sembelih sudah meninggal. Dia memperhatikan reaksinya saat berbicara. Tang Tianer tercengang.
Dia bertanya, apakah itu juga di ruang bawah tanah rahasia itu? Ya, jawab Zuan. Tang Tianer terdiam beberapa saat. Senyum manis di wajahnya kini hilang. Dia bertanya, apakah dia membawa orang itu bersamanya? Zuan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya terus menatapnya dengan tenang, itu saja. Tang Tianer tahu bahwa masalah ini adalah masalah yang sangat rahasia, jadi dia terlalu malu untuk terus bertanya. Dia berkata, terima kasih, Tuan Muda. Anda telah membantu saya menyelesaikan banyak keraguan saya hari ini. Apa yang sedang direncanakan Pusat Kebebasan sekarang? Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak tahu rincian pasti tentang apa yang akan mereka lakukan, tetapi mereka mungkin akan terus mengumpulkan uang. Tidak ada yang lebih penting dari itu di dunia ini, kata Tang Tianer, seolah-olah itu wajar dan sudah diduga. Zuan terdiam. Apa yang Anda katakan sangat masuk akal sekarang, sehingga saya tidak bisa membantahnya. Tang Tianer mengobrol dengannya beberapa saat lagi. Mereka tidak membicarakan hal penting apapun dan hanya mengobrol santai. Suasananya cukup baik, tetapi Zuan dalam kondisi transenden dan tidak memiliki pikiran lain. Tang Tianer menggodanya berulang kali, tetapi ketika dia melihat bahwa dia tidak menunjukkan reaksi sedikit pun, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mulai mempertanyakan kehidupan. Mungkinkah dia memang tidak punya perasaan sedikit pun padaku? Apakah aku benar-benar hanya bertingkah seperti badut kecil dengan semua ini? Tidak mungkin, dia pasti punya kesan yang baik padaku. Kalau tidak, dia tidak akan memberitahuku hal-hal penting seperti itu. Iklan oleh Pub Future, mungkin saja dia terlalu sopan. Dia menjadi lebih bersemangat saat memikirkan hal itu. Kemudian, dia bangkit untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Pria tidak bisa terlalu ditekan. Ini seperti memancing, Anda harus menarik pada waktu yang tepat untuk berhasil. Zuan berniat menemuinya lagi, tetapi dia menolaknya. Jangan khawatir, karena aku berhasil masuk, tentu saja aku bisa keluar, kata Tang Tianer. Dia meninggalkan senyum khasnya sebelum menghilang dengan cepat di dalam kegelapan malam. Setelah berulang kali disiksa oleh begitu banyak wanita, Zuan mulai sedikit lelah. Ia berharap Yan Suehen dan Chu Chuyan akan datang. Namun, ia tidak mendengar kabar dari mereka. Sambil menunggu dan menunggu, tanpa disadari ia tertidur. Keesokan paginya, Zuan pergi mencari Yan Suehen dan Chu Chuyan, tetapi dia melihat bahwa mereka sebenarnya tidak ada di kamar mereka. Menurut apa yang dikatakan para pelayan, mereka tampaknya telah pergi ke suatu tempat di pegunungan untuk bercocok tanam. Dia pergi mencari Pei Mianman, Yun Jianyu, dan Qiu Honglei, tetapi dia mendapati bahwa mereka semua sudah pergi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas dalam-dalam. Mereka semua memiliki urusan mereka sendiri untuk diurus, dan tujuan serta cita-cita mereka sendiri. Itulah sebabnya mereka menghabiskan lebih banyak waktu terpisah daripada bersama. Sambil mendesah penuh emosi yang mendalam, Raja Yan, Biki, dan orang-orang Zhao Yuan mengundangnya untuk membahas masalah resmi. Ketika dia tiba di kuil bimbingan, mereka mulai mendiskusikan apa yang harus dilakukan di masa depan. Biki sudah lama tidak diikut sertakan dalam pengambilan keputusan terpenting di ibu kota, jadi wajar saja jika ia terburu-buru untuk kembali. Ia bahkan tidak ingin tinggal sehari pun lebih lama. Tentu saja, alasan yang ia gunakan dapat dibenarkan dan tepat. Karena begitu banyak orang telah keluar dari ruang bawah tanah rahasia, ia perlu membawa mereka kembali ke ibu kota untuk diinterogasi. Adapun Raja Yan, dia biasanya berada di wilayah yang berbeda, jadi dia tentu saja tidak bisa mengikuti mereka ke ibu kota. Dia tetap tinggal untuk terus mengawasi Komando Yi dan memeriksa apakah ada aktivitas lain di Gunung Valet. Sikap berbagai pihak ternyata sama saja, sehingga mereka dengan cepat mencapai konsensus. Perintah pun keluar satu demi satu, dan pasukan perang gerilya dan pasukan pengawal bersenjata mulai bersiap untuk berangkat. Zuan teringat akan kekhawatiran Yun Jianyu dan bertanya kepada Raja Yan dan Zhao Yuan tentang berita yang berhubungan dengan Lu Sanyuan. Sebelumnya, Zhao Han telah menugaskan sejumlah pasukan untuk menundukkan pasukan pemberontak, dan para pemberontak itu tidak lain adalah pasukan sukarelawan yang dipimpin Lu Sanyuan dari beberapa daerah berbeda. Namun, mereka akhirnya mengetahui bahwa Lu Sanyuan tidak terlibat dalam bentrokan langsung dengan tentara.
Mereka selalu berhasil lolos dari pasukan resmi, dan menundanya selama beberapa bulan. Ketika berita tentang apa yang terjadi pada Zhao Han di Gunung Valet sudah menyebar, pasukan yang berupaya menekan pasukan pemberontak tidak berani meneruskan pengejaran mereka dan kedua belah pihak diam-diam menyerah pada masalah tersebut. Sepertinya tujuan mereka hanya untuk memancing harimau itu menjauh dari gunung, pikir Zuan dalam hati. Ia bertanya-tanya siapakah yang mampu mengumpulkan begitu banyak sumber daya dan menciptakan perangkap mematikan bagi Zhao Han. Saat semua orang di gunung mulai bergerak, Yan Suehen dan Chu Chuyan juga kembali dan menemukan Zuan. Ketika mendengar bahwa mereka juga akan pergi, Zuan menjadi sedikit tertekan. Dia bertanya, bisakah kamu tinggal beberapa hari lagi sebelum pergi? Chu Chuyan agak ragu-ragu, tetapi Yan Suehen berkata, karena sesuatu yang besar ini terjadi di Gunung Valet, saya rasa berita itu sudah sampai ke Sekte Giok Putih. Karena tindakan paman seperguruan, seluruh sekte pasti khawatir dan putus asa. Saya harus kembali untuk mengendalikan situasi. Selain itu, Chu Chuyan memperoleh beberapa manfaat dari mempelajari Icelotus dari dunia murni. Ini adalah kesempatan yang baik baginya untuk melakukan kultivasi terpencil untuk mengkonsolidasikan apa yang telah dipahaminya. Aku juga bisa tinggal di sisinya dan membimbingnya. Jika dia mengikutimu, dia akan tertunda oleh berbagai macam masalah pengadilan. Lagi pula, kita juga memasuki ruang bawah tanah rahasia. Jika kita pergi ke ibu kota, akan ada banyak faktor yang tidak dapat dikendalikan. Chu Chuyan berkedip. Tuannya selalu bersikap sangat singkat kepada orang lain dan sangat dingin, namun dia malah berbicara begitu banyak kepada Ah Zu. Sepertinya guru memang memanjakanku dan menjadi lebih sabar karena aku. Zuan tahu bahwa apa yang dikatakannya adalah kebenaran. Dia mengangguk dan berkata, itu juga bagus. Setelah aku menyelesaikan semuanya di ibu kota, aku akan datang menjemput kalian berdua. Iklan oleh Pub Future. Yan Suehen merasa khawatir. Kamu gila, kenapa kamu bilang, kalian berdua? Dia diam-diam menatap Chu Chuyan. Ketika dia melihat bahwa Chu Chuyan tampaknya tidak menyadarinya, dia menghela nafas lega. Tidak, aku harus menjauh dari orang ini. Jika aku tetap di sisinya, kitab Tao yang tak tergoyahkan yang kupelajari dengan susah payah akan hancur cepat atau lambat. Dia merasa makin tidak nyaman, jadi dia memutuskan untuk pergi saja dan memberi kedua sejoli ini ruang untuk sendiri. Chu Chuyan sebenarnya agak tidak senang karena Zuan akan selalu berakhir dengan lebih banyak wanita yang memiliki hubungan yang tidak jelas dengannya setiap kali dia pergi sebentar. Dia ingin dia hidup bersih dan jujur mulai sekarang. Namun, dengan kepribadiannya, dia tidak bisa memaksakan diri untuk mengatakan kata-kata itu. Pada akhirnya, semua kata-kata yang tak terucap itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Dia berkata, Ah Zu, klan Qin kemungkinan akan terlibat dalam kejadian-kejadian di Gunung Valet ini. Aku harus mempercayakan semuanya kepadamu. Terutama Yu Zhao, siapa yang tahu penderitaan macam apa yang telah dia alami karena ini. Kau harus membantuku merawatnya. Zuan berkata sambil terkekeh, jangan khawatir. Yu Zhao adalah adik perempuanmu, jadi dia juga adik perempuanku. Aku pasti akan menjaganya dengan baik. Aku juga akan membantu klan Qin. Dia mungkin tidak tahu seberapa serius situasi dengan klan Qin, tetapi tidak perlu memberitahunya. Yang dia butuhkan saat ini adalah fokus pada kesempatan yang baru diperolehnya. Semua hal itu hanya akan mengganggunya. Chu Chuyan mengangguk. Tepat saat dia hendak pergi, dia menatapnya. Tiba-tiba, dia berbalik dan melompat ke pelukannya untuk memeluknya erat-erat. Chuyan, ada apa? Tanya Zuan. Dia tidak menyangka Chuyan akan mengambil inisiatif seperti ini dengan kepribadiannya yang biasanya dingin. Setelah menanggapi pelukannya, dia secara refleks melirik Yan Suehen ke samping. Wajahnya benar-benar dingin. Dia sama sekali tidak merasakan perubahan emosi. Dia merasa menggigil. Kebahagiaan yang berlipat ganda juga berarti kekhawatiran yang berlipat ganda. Chu Chuyan tidak menjawab pertanyaannya, dan malah menggigit bahunya dengan keras. Kemudian, dia berlari kecil di bawah tatapan terkejutnya. Yan Suehen berjalan mendekat dengan santai, jadi Zuan mengambil kesempatan itu untuk bertanya, Kak Yan, ada apa dengannya? Kau selalu membelai bunga dan menginjak-injak rumput di luar sana, jadi tentu saja dia merasa dirugikan. Baguslah dia melampiaskan sedikit kekesalannya, kata Yan Suehen dingin.
Lupakan Cuyan, bahkan dia ingin menggigit bocah nakal itu dengan kejam. Semua wanita yang ada di sisinya adalah makhluk yang bagaikan dewi. Siapapun yang bisa mendapatkan satu pun dari mereka akan sangat berhati-hati untuk tidak menyakiti mereka dengan cara apapun. Siapa di antara mereka yang berani mengejar wanita lain juga? Namun, pria ini terus melakukan hal yang sama. Jika dia bersikap hina dan tidak tahu malu, menggunakan cara apapun yang baik atau buruk, dan benar-benar tergila-gila pada kecantikan mereka, itu tidak akan begitu sulit untuk dihadapi. Dia akan memotong benda itu, atau bahkan membunuhnya untuk menyelesaikan masalah. Namun, menurut pemahamannya tentang Zuan, banyak hal yang telah terjadi antara dia dan setiap wanita itu. Setelah semua kesulitan yang alami bagi mereka, dia bahkan rela menyerahkan hidupnya kepada mereka. Hubungan mereka kemudian terjadi secara alami, jadi dia bahkan tidak dapat menemukan alasan untuk menyalahkannya. Dia dan Cuyan mungkin memiliki situasi yang serupa. Pah, apa yang sedang kamu pikirkan sekarang? Sampai kita bertemu lagi, kata Yan Suehen, merasakan pipinya memerah. Ia akan mempermalukan dirinya sendiri jika ia tinggal di sini lebih lama lagi. Dia meninggalkan kata-kata itu dengan dingin sebelum terbang menjauh. Zuan hendak mengejarnya ketika Zhang Zijiang berlari mendekat sambil berkata, "Tuan Zhu, sang putri berteriak bahwa dia ingin bertemu denganmu." "Tidak mau," Zuan menolak dengan kesal. Setelah ragu-ragu sejenak, Zhang Zijiang melanjutkan, "Dia bilang dia punya rahasia besar untuk diceritakan kepadamu. Jika kamu tidak pergi, kamu pasti akan menyesalinya." Zuan mengernyitkan dahinya. Rahasia besar apa yang membuat Zhao Xiaodi begitu percaya diri? Mungkinkah masih ada rahasia lain di pihak Raja Qi? Ketika dia melihat Yan Suehen sudah pergi, karena tidak berdaya, dia hanya bisa pindah ke halaman yang menahan Zhao Xiaodi. Putri yang biasanya bersemangat itu kini seperti kupu-kupu yang sayapnya terpotong, ia tampak putus asa, dan ekspresi di matanya kosong. Dia berbaring di atas meja dan menatap keluar jendela dengan linglung. "Putri, apa yang kau perlukan untuk menemuiku?" tanya Zuan sambil terbatuk pelan. Namun, dia tidak masuk, dan tetap berdiri di luar pintu masuk. Zhao Xiaodi tiba-tiba berdiri dan melihat ke arah pintu masuk. Ketika dia melihat Zuan, cahaya indah menyala di matanya yang sebelumnya redup, tampaknya sedikit pulih, dia berteriak, "Kakak Zhu. Aku tidak percaya kalau aku dan sang putri bisa sedekat itu," kata Zuan dengan wajah berkedut. Zhao Xiaodi bermaksud mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba menutup mulutnya dan menatap para pelayan dan penjaga di luar. Zuan mengerutkan kening dan menyuruh mereka mundur. Orang-orang itu saling memandang dengan cemas dan bertanya, "Tuan Zhu, bukankah ini agak tidak pantas?" Zuan menjawab dengan dingin, "Apakah kamu khawatir aku akan melakukan sesuatu kepada putrinya di siang bolong? Atau apakah kamu khawatir kita mungkin berbagi cerita?" "Kami tidak berani," jawab mereka. Mereka tidak berani berbicara terlalu banyak karena tekanan suara yang diberikan, semuanya bangkit untuk pergi. "Putri, haruskah kau bicara sekarang?" Zuan bertanya sambil menatap Zhao Xiaodi. Meskipun wajahnya agak pucat, dia tetap cantik. Tanpa sifatnya yang suka memerintah dan mendominasi seperti biasanya, dia sekarang memiliki aura yang menyedihkan. "Kakak memperlakukanku seperti dulu, tapi kau masih saja mengatakan kita tidak dekat," kata Zhao Xiaodi, wajahnya yang pucat berubah sedikit merah. Tidak jelas apa yang sedang dipikirkannya. Ekspresinya agak aneh. Zuan tahu bahwa wanita itu sedang membicarakan tentang percobaan pembunuhan yang dilakukannya terhadapnya, yang membuatnya mendapat pukulan sebagai balasan. Dia ingat bahwa wanita itu tampak seperti seorang M. Ketika dia melihat itu, dia berbalik untuk pergi, sambil berkata, "Jika kamu tidak mau bicara, maka aku akan pergi." "Tidak," seru Zhao Xiaodi sambil cepat-cepat meraihnya. Gelombang aroma menyebar ke arah Zuan dari tubuhnya. Ketika dia melihatnya mengerutkan kening, dia segera berkata, "Aroma ini tidak mengandung racun." Zuan menyingkirkan tangannya dengan sikap bijaksana. Dia mencari kursi untuk duduk dan menunggu kata-kata selanjutnya dari wanita itu. Ketika dia melihat bahwa dia tidak berniat pergi lagi, Zhao Xiaodi menghela napas lega. Suaranya sedikit bergetar ketika dia bertanya, "Kakak Zhu, apakah sesuatu terjadi pada ayahku?" "Masalah ini adalah," Zuan memulai. Di tengah kalimatnya,
dia melihat tatapan memohon dari wanita itu dan hatinya pun melunak. Dia berkata, Raja Qi memang sudah meninggal. Ah! Teriak Zhao Xiaodi. Meskipun dia sudah curiga, ketika dia mendapat konfirmasi, wajahnya menjadi pucat pasi, dan dia terhuyung-huyung. Kalau bukan karena mejanya yang menopangnya, dia mungkin sudah terjatuh ke tanah. Bagaimana dia meninggal? Zhao Xiaodi bertanya, tiba-tiba menatap Zuan. Ada sedikit api yang menyala di matanya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Saya yakin Anda juga bisa menebak apa yang terjadi, kata Zuan dingin. Ketika mendengar bahwa hal itu tidak ada hubungannya dengan dirinya, hati Zhao Xiaodi yang gelisah tiba-tiba menjadi tenang. Dia berkata sambil mendesah, sebenarnya aku sudah menduga hari ini akan tiba pada akhirnya. Hanya saja aku tidak menyangka akan secepat ini. Keagungannya tak tertandingi dan rencananya sangat dalam. Tidak peduli seberapa hebat ayahku, bagaimana mungkin dia bisa menang melawannya. Iklan oleh Pub Future. Eksklusif report, Memecoin Trading dan BTC Forecast. Eksklusif report, Memecoin Trading dan BTC Forecast. However, as per Amber Crypto's exclusive report for the month of June, Bitcoin's upward journey might not be possible in the short term. Amber Crypto, Zuan hanya menjawab dengan diam. Zhao Xiaodi tiba-tiba bertanya, Kakak Zhu, bisakah kau membantu menyelamatkan istana Raja Qi kita? Setelah apa yang terjadi di Gunung Valet, istana Raja Qi kita pasti akan tamat. Ibu, kakak laki-laki, dan banyak klan yang terkait dengan kita semua akan menemui akhir yang tragis. Ketika dia memikirkan tentang eksekusi yang akan dilakukan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Bahkan jika mereka tidak mati karena 1000 luka, mereka akan dilempar ke tempat-tempat seperti rumah bordil pemerintah. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana ratu dan putri yang dihormati akan jatuh ke keadaan seperti itu, dipermalukan dan dinodai oleh pria-pria rendahan, dia merasa seluruh tubuhnya menjadi sedikit dingin. Mungkinkah sang putri telah melakukan kesalahan di sini? Semua orang tahu bahwa ayahmu yang terhormat dan aku adalah musuh bebuyutan. Dia ingin menyingkirkanku, namun sekarang kau ingin aku menyelamatkan rakyatnya. Zuan menjawab dengan dingin. Ayahku pernah salah paham denganmu di masa lalu, tetapi sejujurnya, kau tidak kehilangan apapun, dan yang paling kehilangan adalah ayahku. Aku tahu permintaan ini mungkin agak berlebihan, tetapi bolehkah aku meminta bantuanmu sebagai bantuan pribadi? Zhao Xiaodi bertanya, berlutut di depannya. Dia meraih pakaiannya dan menatapnya dengan ekspresi memohon, berkata, aku akan mengabdikan seluruh diriku untukmu dalam hidup ini. Zuan segera membantunya berdiri dan berkata, putri tidak perlu bertindak sejauh itu. Masalah ini adalah masalah yang sangat serius dan bukan sesuatu yang dapat saya putuskan. Saya minta maaf. Dia hendak pergi ketika Zhao Xiaodi tiba-tiba berteriak, berhenti. Kau tidak ingin orang lain tahu tentang hubunganmu dengan Yan Xuehen dan Yun Jianyu, kan? Zuan terdiam sejenak. Dia membentak sambil mengerutkan kening, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Bagaimana wanita ini tahu? Zhao Xiaodi tertawa dan berkata, Kakak Zhu, sebenarnya, aku benar-benar tidak menyangka kau memiliki kemampuan seperti itu. Mungkin tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat membayangkan bahwa kau memiliki keterampilan sebanyak ini, bahwa kau benar-benar mampu mengalahkan musuh bebuyutan di kedua sisi. Jika berita ini tersebar, siapa yang tahu berapa banyak pengejar mereka yang menginginkanmu mati? Zuan menoleh untuk menatapnya. Dia membalas, bukankah imajinasimu terlalu kaya? Aku yakin Master Sekte Yun dan Yan akan segera mengambil nyawamu jika mereka mendengar fitnahmu. Kakak Zhu, berhentilah berpura-pura, kata Zhao Xiaodi. Dia berjalan mendekatinya dan mengendusnya sebelum melanjutkan, aku lupa memberitahumu, tetapi karena keakrabanku dengan racun, aku sangat akrab dengan semua jenis bahan obat. Itu berarti hidungku sangat tajam. Aku dapat mengingat bau setiap orang yang kutemui. Kau menyelamatkanku di ruang bawah tanah rahasia. Meskipun kau mengenakan topeng saat itu, aku masih bisa mencium aroma tubuhmu, batuk. Zuan mengerutkan kening dan mencengkeram lehernya, sambil berkata, seharusnya aku membiarkan penatua roh darah membunuhmu saat itu. Ketika dia merasakan tekanan di lehernya semakin kuat dan kuat, menyadari bahwa dia akan kehilangan nyawanya jika dia menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan, Zhao Xiaodi tidak merasa takut. Sebaliknya,
Rona merah yang tidak wajar muncul di wajahnya saat dia berkata, hidupku diselamatkan oleh kakak laki-laki Zhu, jadi jika kamu ingin membunuhku, lakukan saja. Bagaimanapun, ayahku sudah meninggal, jadi bahkan jika aku terus hidup, akan lebih baik jika aku mati. Zuan mengerutkan kening. Dia melemparkannya ke tanah dan berkata sambil mencibir, jika kamu ingin membicarakannya, lakukan saja apa yang kamu mau. Mari kita lihat apakah mereka percaya padamu atau tidak. Baik penggemar Yan Suehen maupun Yun Jianyu, dia ragu banyak dari mereka akan mempercayainya. Lagi pula, dia tidak punya bukti yang mendukung perkataannya. Tiba-tiba, Zhao Xiaodi tertawa dan berkata, Kakak Zhu, aku salah. Aku seharusnya tidak menggunakan mereka untuk mengancammu. Namun, pernahkah kau berpikir tentang kemungkinan memiliki keduanya dengan benar dan benar? Iklan oleh Pub Future. Zuan sudah setengah jalan keluar dari ambang pintu, namun dia berhenti saat mendengarnya. Senyum Zhao Xiaodi menjadi semakin mempesona. Sepertinya dia telah bertaruh dengan benar. Kemudian, dia berkata, menurut pemahamanku tentangmu, Master Sekte Yan tampaknya adalah guru dari istrimu sebelumnya, Cucu Yan, kan? Murid, Master Sekte Yun, Qiyu Honglei tampaknya memiliki hubungan khusus denganmu juga. Kakak Zhu, kamu benar-benar hebat. Kamu bahkan mendapatkan kedua murid mereka. Mata Zuan berkedut. Dia berkata, aku akan pergi jika kau terus bicara omong kosong. Zhao Xiaodi segera menyeretnya kembali ke kamar. Dia sendiri yang menuangkan secangkir teh untuknya dan berkata, Kakak Zhu, jangan marah. Kalau kecurigaanku tidak salah, entah itu Yun Jianyu atau Yan Suehen, tak satu pun dari mereka ingin mengumumkan hubungan mereka yang sebenarnya denganmu. Yan Suehen khususnya dikenal sebagai pemimpin kebenaran. Dia dikenal sebagai Dewi Es yang tidak pernah punya perasaan apapun terhadap pria manapun. Kalau hubungan kalian terbongkar, dia mungkin tidak akan punya muka untuk bertemu siapapun lagi. Itu sebabnya dia tidak akan pernah setuju untuk mengungkapkan hubungan kalian ke publik. Bahkan ada kemungkinan dia sengaja menjaga jarak darimu. Pada akhirnya, dia mungkin akan memutuskan perasaannya dan tidak akan pernah menghubungimu lagi. Zuan terdiam. Yun Jianyu sedikit lebih bersemangat, dan dia juga berasal dari Sekte Iblis, jadi dia tidak memiliki banyak hambatan mental. Namun, Kakak Yan adalah masalah yang sulit. Kulitnya agak terlalu tipis dan sensitif, dan dia memiliki seluruh Sekte Giok Putih di belakangnya. Dia memang memiliki terlalu banyak hal untuk dikhawatirkan. Aku bisa membantumu mengejar mereka berdua dan membiarkanmu mendapatkan apa yang kau inginkan, kata Zhao Xiaodi bersemangat. Sebelumnya, seluruh klannya berada di ambang kehancuran, dan dia merasa seperti sudah kehabisan akal, tetapi dia tiba-tiba menemukan informasi ini. Siapa yang tidak menyukai sesuatu yang begitu menantang dan menarik? Solusi apa yang kau punya? Zuan bertanya secara refleks. Zhao Xiaodi menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakak Zhu harus membantu kita terlebih dahulu. Zuan berkata dengan serius, baiklah. Dapatkan bab terbaru di novel.com. Dia tidak pernah berencana untuk membasmi abis faksi Raja Qi sejak awal. Lagi pula, terlalu banyak orang yang dia kenal berada di pihak Raja Qi. Jika pemberontakan Raja Qi benar-benar terjadi, klan teman-teman itu juga akan terseret dan keadaan akan menjadi rumit. Itulah sebabnya dia berbicara seperti itu kepada Biki, Raja Yan, dan yang lainnya. Hanya saja dia belum memberitahu Zhao Xiaodi tadi. Terima kasih, Kakak Zhu. Seru Zhao Xiaodi, matanya berbinar. Dia memeluknya erat-erat. Zuan mendorongnya dengan tidak sabar, sambil berkata, pria dan wanita harus menjaga jarak. Aku pun tidak keberatan, jadi apa yang membuat Kakak Zhu ribut-ribut? Kata Zhao Xiaodi, dia tampak tidak terpengaruh saat melanjutkan, bagaimanapun, Kakak Zhu membantuku, jadi aku akan bekerja seperti kuda atau lembu untukmu dalam kehidupan ini. Saya bukan petani, untuk apa saya membutuhkan kuda atau lembu? Jawab Zuan dengan ekspresi kaku. Kamu juga bisa menungganginya, dan yang perlu kamu lakukan hanyalah memberi mereka rumput, kata Zhao Xiaodi sambil menjilati bibirnya. Ada sedikit tatapan menggoda di matanya. Zuan tertegun. Wanita ini sama sekali tidak terlihat seperti seseorang dari golongan yang saleh. Ini benar-benar gaya penyihir Sekte Iblis. Dia mengobrol sebentar dengan Zhao Xiaodi dan mengajarinya cara menghadapi interogasi berikutnya.
Waktu berlalu dengan cepat, dan tak lama kemudian, seseorang datang untuk mengawal Zhao Xiaodi pergi. Zuan mengerutkan kening. Dia menggunakan dalih menjaga martabat keluarga kerajaan dengan menyuruhnya naik kereta sendirian. Kemudian, dia menugaskan seorang pembantu untuk merawatnya. Begitu saja, rombongan mereka meninggalkan Gunung Valet dengan cara yang megah. Namun, tak lama setelah mereka pergi, kilatan cahaya tiba-tiba muncul di puncak emas. Retakan lain terbuka, menyemburkan seseorang.